welcome to As You Speak. Hi, we're so glad to see you again in here. And we're praying that you had such an amazing week or is gonna have such an amazing week ahead. Amen. Amen. Okay, so today kita akan ngomongin soal Jesus as our lifestyle. So it's gonna be fun. Yeah, It's gonna be a lot of it is. talk about it. But before, let's pray first. Okay, let's pray together. Father God in heaven, thank you for today. Thank you for this opportunity that we are going to learn about how to have a lifestyle of Jesus in our life. God, bless us and bless each of us who is going to listen, who is going to learn, and who is going to apply it in our life. May everything that we do can represent you. May we understand how to have a lifestyle like you, how to live like you, and how to live for you, how to do everything to glorify your name, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Yay, thank you Irene. Yeah, Let's thank you. start guys. Okay, jadi kalau kalian udah dengerin episode sebelumnya, we were talking about identity and then we talk about purpose. And calling yang baru aja naik. Nah, kalian bisa dengerin itu juga karena di 3 episode tersebut kita juga ada ngomongin sedikit-sedikit tentang Jesus as our lifestyle, but we did not talk a lot about it yet. Jadi we decided untuk kayak yaudah coba untuk ngomongin di episode ini gitu, dan udah dirangkum semuanya gitu. Jadi supaya sama-sama ngerti dan sama-sama punya perspektif yang sama, apa sih sebenarnya Jesus as our lifestyle itu tuh seperti apa gitu. Jadi Jesus as our lifestyle itu karena kita living as ourselves untuk living like Jesus gitu. Jadi nggak bisa ngomong kalau kita punya Jesus as our lifestyle kalau kita belum living like Jesus. Nah makanya living like Jesus itu, aduh kalau terdengar seperti kayak aduh susah banget dong kalau mau living like Jesus. Iya sebenarnya kalau dibilang susah. Kalau dibilang susah, banyak sufferingnya, just like Jesus juga punya banyak banget sufferings gitu. If we look in the Bible again, dan ya tapi bisa nggak untuk dilakuin? Bisa gitu. Justru kita salah satu purpose kita dalam hidup adalah untuk living like Jesus. Seperti salah satu judulnya kita di previous episode juga, living the best life with Jesus. Dan sebenarnya it's not only about living the best life with Jesus, but also living the best life just like Jesus. Jadi bukan hanya bersama Jesus, tapi juga living the best life seperti Jesus gitu, seperti Jesus yang pertama ini juga living the best life gitu. Karena sebenarnya yang Tuhan pengen untuk kasih ke kita adalah the abundance of life. Kayak dia juga pengen untuk kita merasakan itu gitu. Karena dia sayang banget sama kita, dia cinta banget sama kita. Jadi semuanya yang dia pengen kasih ke kita itu nggak nanggung-nanggung gitu loh. Nggak seperti apa yang bisa dikasih sama dunia gitu. Kayak dunia bisa sayang sama kita, tapi rasanya seperti aduh ini orang sayang nggak sih sama aku, ini tuh gimana gitu kan, seperti questionable gitu. Tapi when it comes to God's love and when it comes to Jesus, you cannot question anything about it gitu. Nah kita akan bahas satu-satu tentang itu. Dan sebenarnya tadi aku udah ngomongin tentang living like Jesus gitu. Nah living like Jesus itu gimana caranya bisa tahu kita udah living like Jesus atau belum? Nah ini aku akan bacain, approving of what God approves of. Jadi kalau kita living like Jesus, kita bisa approving of what God approves of. Kita bisa menerima, kita bisa approve apa yang memang Tuhan approve. Karena selama ini kita kayak oh ya ini nggak apa-apa kok, this is acceptable. Tapi is it really acceptable for God? We don't know. Right, we don't know. Nah makanya living like Jesus itu ya seperti itu. Nah kenapa living like Jesus itu bukan cuman mengenai living like Jesus, tapi juga living like minded sama dia. Bukan cuman kayak oke, aku mau hidup seperti Jesus, enggak. Tapi living like Jesus itu kayak you're like minded sama dia, punya mind.
heart kamu juga sama gitu, seperti hati yang sebenarnya dia punya untuk kita, Iya. gitu. Sehati dan sepemikiran dengan Sehati, benar. Yes. Benar. Dan kita juga udah sering banget di episode sebelumnya kita udah bilang kayak inherit. Inherit. Nah itu exactly that. We inherit, we should be inherit that. Gitu. Makanya approving of what God approves of itu kan sama aja kayak, oh oke, aku tahu nih Allahku, Bapakku akan menerima hal-hal seperti ini. Iya. Artinya aku juga harus bisa accept or approving this kind of stuff. Yeah. Tapi enggak nih, ini nggak tolerable sama Tuhan, ini nggak tolerable. Artinya kita juga nggak boleh tolerate sama itu, gitu ya. Nextnya adalah ada salah satu lagu yang kata-katanya my preference don't matter. Itu benar banget karena kayak kita sometimes di dunia ya karena kita masih hidupnya masih ada daging ya, masih ada flesh gitu. Kita tuh punya preference. Betul. Gitu. Bahkan kita bertiga aja mau sesering apa kita hidup bareng-bareng gitu. Iya. Tapi kita bertiga sama-sama punya preference yang beda-beda gitu. Betul. In terms of anything gitu, even the way we think juga beda banget gitu dengan cara pikirnya masing-masing gitu. Tapi that's why in this friendship, karena kita hidup bareng-bareng sama Tuhan, bukannya kayak aku menyelaraskan cara pikirku seperti Irene atau Karen menyelaraskan cara pikirnya ke aku, nggak kayak gitu. Tapi because we know that we're living in Jesus, that's why kita harus menyelaraskan cara pikir kita dan keinginan hati kita dengan apa yang Bapak kita mau gitu. Iya. Bukan yang kayak oh ya udah kita karena kita hidup masing-masing, karena kita hidup bareng-bareng tapi sebagai masing-masing tetap gitu ya. Ya udah kita ikutin aja salah satu, nggak kayak gitu. Karena kalau kayak gitu jatuhnya jadi mengagungkan satu doang ya, gitu. yes. Sedangkan kan yang kita mau agungkan di hidup ini ya cuman Tuhan Yesus. Allah itu sendiri gitu kan, Bapa itu sendiri gitu. Iya. Nah makanya kenapa when you see a relationship flourish, itu flourish yang benar-benar flourish yang kayak in abundance gitu, dan berbuah fruitful seperti bagaimana Tuhan inginkan gitu. Itu saat kamu taruh Tuhan di situ dan menyadari bahwa semua yang kalian selaraskan itu bareng-bareng bukan hanya untuk kepentingan masing-masing tapi untuk kepentingan Tuhan, supaya semuanya sesuai dengan apa yang Dia mau gitu loh. Desires-nya, pola pikirnya, feelings-nya juga dimatiin gitu. Bukannya sama sekali lu nggak boleh feel anything, bukan, tapi accordingly to what God actually thinks about it, Yes. what God actually feels about it, what God actually plans for it gitu. Nah, jadi my preference don't matter itu ya itu gitu. Misalkan aku pingin contoh, nggak apa-apa kan kita mau lebih terbuka ya di sini gitu. Contoh kayak I have my own preference about guys, about man of God, but is it really my preference or is it actually God's preference for me? I have to ask it again. Dan jujur my preference kind of man of God dulu sama sekarang udah benar-benar dikikis banget sama Tuhan, yang benar-benar jadi kayak Benar ya sih. begini, pokoknya harus begini gitu. Iya. Dan itu kalau misalkan mau ngikutin cuman kata Michelle gitu, kata aku doang ya nggak bakalan sampai udah pada pindah posisi nih sebenarnya kayak iya kan. Ya mungkin bagus-bagus aja, perfect aja gitu. Cuman is it really something that will glorify God? Is it really something yang sebenarnya Tuhan mau dan sudah impi-impikan buat aku? Ya nggak tahu juga gitu. Ya mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Nah, makanya harus dilihat lagi gitu. Nah, wanting what God wants, kayak tadi aku sempat bilang kayak wanting what God wants. Jadi kita harus pingin apa yang Tuhan pingin gitu. Jangan yang kayak aduh aku mau deh punya kerjaan di situ gitu. Tapi ternyata Tuhan nggak pengen untuk di situ. Ya coba tanya lagi gitu. Bukan berarti Tuhan tuh jahat sih, cuman pasti Dia punya sesuatu lagi yang lebih baik gitu. Dan and calling good what God calls good. Kan kita di dunia sering yang kayak oh ini loh this is the embodiment of good. Ini nih kayak gini, Ada bad ini kayak gini. sendiri. Ini ya kalau mau cari yang bagus seperti ini gitu pola pikirnya. Nggak apa-apa, misalkan it's okay to feel very deeply, it's okay untuk apa segala macam gitu, dan it's okay to glorify yourself. Nggak, the world doesn't say that, but sebenarnya itu mereka bungkus lagi yang sebenarnya adalah it's okay to glorify yourself. Meanwhile kita sebenarnya bukan kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi and calling what God calls good. Jadi dilihat lagi kalau misalkan we call something good, is it actually good? Is it really good? Gitu. Dan acceptable
what He calls acceptable. Yaudah, kalau ada sesuatu yang emang dibilang sama Tuhan acceptable, ya kita harus anggap itu acceptable, walaupun it hurts. Misalkan ada orang yang menyakiti kita gitu ya, tapi menurut Tuhan, oh, it's still acceptable, it's okay, you can just forgive, it's acceptable for me. Ya udah. Tapi kalau misalkan menurut Tuhan, ya udah, maksudnya walaupun kita tersakiti, kita tetap harus accept that anyway. Tapi kalau misalkan menurut Tuhan, no, this is unacceptable, move on. I call you for something else, then do that. Walaupun misalkan kitanya sendiri juga masih yang kayak, no, I still wanna forgive gitu. You can actually forgive, but it doesn't mean that you have to stay there. You can just udah, stop and move on. Forgive and move on gitu. Ya, terserah. Jadi semuanya lihat lagi apakah acceptable atau enggak di hadapan Tuhan gitu. There's something that is so good. This just happened like yesterday. It was last night. It was last night. I thought that it was acceptable. Something happened and I thought it was acceptable, and then I pray to God about it. I tried to, karena menurut aku masih sesuatu yang masih bisa untuk aku lakukan gitu. Tapi waktu aku bawa itu ke Tuhan, this is not acceptable and I have to do something about it, and I have to use my wisdom. So I did. Karena menurut aku, that's a part of obeying my Lord. And this is something that the Lord says. Mungkin yang aku perbuat untuk aku kasih wisdom itu ke orang lain dan tidak accepting that, itu seems dishonoring to those people, sorry. But it actually doesn't matter, as long as I am honoring my Lord. Daripada aku melakukan yang sebaliknya, tapi aku malah dishonoring my Lord. Karena aku udah tahu sebenarnya Bapak aku bilang apa. Nih, by the way, bener-bener aku saat itu clearly udah lah, nggak apa-apa, I'm just gonna do that. Toh aku bisa gitu. Tapi Tuhan mau itu sebaliknya, dan ternyata benar. Saat kita tahu ini emang dari Tuhan dan aku lakukan, sekarang semuanya udah selesai, dan ternyata orang-orang itu memang belum dikasih wisdom tersebut aja gitu. Belum dikasih wisdom tersebut, dan setelah dilakukan wisdomnya, setelah aku beritahukan wisdom itu, dan sekarang everything went well. Dan ternyata nggak harus banget kok untuk diiyain. Dan itu buktinya we are honoring our Lord. Dan ternyata when we are honoring our Lord, itu everything falls into place gitu loh. Kayak terjadinya sesuai dengan rencana Dia gitu. Jadi nggak selalu atau tidak akan pernah kalau misalkan kita honoring Tuhan, nggak akan ada yang disruptive. Wow, that's so good. Karena aku nggak mau banget sesuatu terjadi, dan aku tuh nggak mau lihat sesuatu kayak, aduh ini kenapa sih jadi berantakan banget, disruptive. I don't want that. Makanya kemarin aku ingin untuk melakukan itu, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Ya udah, just accept that yang tadi. Accept anything that God accepts. Itu living, itu benar-benar namanya living like Jesus. Nah, dengan melakukan semuanya itu, sekarang kita mulai bisa lihat ya, kenapa living like Jesus itu adalah menjadikan Jesus as our lifestyle. Menjadikan Yesus sebagai gaya hidup. Nah, gaya hidupnya itu ya bisa dilihat dari yang tadi, dari bagaimana kita berkelakuan, kita setiap kali kita merasakan sesuatu, kita melihat sesuatu, accept something, yes or no, this is good, this is bad, itu semuanya dilihat gaya hidup. Orang-orang juga bisa gitu lihat gaya hidupnya dia, kok dia beda ya, kenapa dia nggak bilang ini baik ya, kenapa dia bilang ini ternyata tidak benar ya, gitu. Dan dia akan lihat, oh ini semua karena dia punya Jesus ternyata, gitu. Ada di Luke 1 verse 45 di ESV, boleh sampai dibacain. Luke 1 verse 45 says, "And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." Amen. Itu hidup banget nih cerita yang tadi, dan di banyak hal lainnya gitu. And blessed is she or he. Jadi nggak cuma untuk perempuan ya guys, buat teman-teman yang laki-laki yang dengerin ini juga terjadi di kamu gitu. And blessed is she who believed. He who believed, kalau percaya maka kamu akan diberkati gitu ya. That there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Jadi mungkin Tuhan udah kasih tau kamu sesuatu, tapi ya baru bisa ke fulfilled
kalau sudah dilakukan. Tapi Iya. kalaupun itu tidak dilakukan, sebenarnya itu sudah fulfillment. Whatever that the Lord says is actually a fulfillment already. Yes. Sebenarnya. Nah, tapi it's just a matter of kamu mau lakukan itu atau enggak, supaya kamu bisa lihat itu hidup, supaya kamu bisa lihat Yeah. itu fulfilled in your life. Yeah. Wow. Dan terjadi. Nah, fulfilled itu sama dengan apa? Fulfilled itu sama dengan ya tadi prosperous plan yang Yeah. kayak saya yang diomongin juga Jeremiah 29 verse 11. True. Dan itu emang yang udah Tuhan rencanakan buat kita gitu, dan menjadikan Jesus as our lifestyle juga adalah salah satu fulfillment yang Yes. emang harus kita lakukan gitu. Dan lifestyle ini bukan yang kayak oke, gue minggu ini mau menjadikan Jesus as my lifestyle tapi nggak terus-terusan. No, itu bukan lifestyle namanya. Itu berarti bukan gaya hidup. Itu cuman gaya doang. That's funny. Iya kan, kayak gaya hidup itu contoh apa sih, orang-orang biasanya kayak gaya hidup banyak banget kayak nge-gym, hidup sehat. hidup sehat. Iya, jadi di Instagramnya mereka misalkan, Iya. oh ya di mana-mana mereka nunjukin ya mereka sporty, Right. gitu. Ya itu gaya hidup gitu, nggak apa-apa juga. Ya terus ada juga orang yang kayak, oh I'm smart, aku mau gaya Iya. hidupku berarti kayak gini, berarti workaholic. Iya. Ya udah, ditunjukannya kayak, oh ini loh gue udah bikin project ini, project gue ini, ini apa segala macam. Gue sekarang menjadi pembicara di sini, jadi apa gitu. Right. Iya, tapi sama sih, sama juga dengan seperti itu. Ini mereka juga fulfilled nggak sebenarnya? Fulfilled gitu. Tapi we have to see again gitu, apakah fulfillment itu comes from the Lord atau enggak? Does the fulfillment comes from whatever that the Lord speaks atau enggak gitu? Nah ini such a reflection for each one of us juga gitu. Nah, nextnya, Jesus doesn't merely give us life, but He is life. Amen. Jadi kalau kita sering sebut-sebut bahwa oh ya Tuhan Yesus sudah memberikan kita hidup gitu, maka kita bisa seperti ini sekarang. That's completely true. That's completely right. That's the fact. That's the truth. Tapi sebenarnya yang lebih indahnya lagi, dia bukan cuma memberikan kita hidup, tapi dia sendiri adalah hidup. Wow. Yesus adalah hidup itu sendiri. Amen. Makanya Jesus harus menjadi lifestyle kita, karena kalau misalkan kita hidup tapi kita nggak punya Jesus, then you don't have any lifestyle actually, Iya. and you're not actually living. Wow. Sebenarnya nggak hidup gitu, kayak jadi selama ini yang kita lakukan ya cuman dilakukan aja, tapi We it's actually just exist, we're just exist, but not living. we're not living. No. Dan lebih sedihnya lagi, we're not living the best life with Jesus. Right. Itu udah another season lagi gitu, udah Iya. another thing lagi gitu maksudnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek hidup, capek-capek kerja, capek-capek melakukan semuanya, tapi ternyata nothing. And ternyata semuanya itu bukan berdasarkan siapa yang sudah memberikan kita hidup itu sendiri gitu. Nggak mau ya untuk kayak gitu. Apalagi kita juga hidup sekarang sudah tahu bahwa bukan hidup sembarangan, tapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan gitu kan. Nanti kita juga akan bahas di bagian itu. Jadi kalau kamu lagi hidup but you're not making Him as your life, dan gak nyadar kalau dia adalah hidup itu sendiri, then there probably something wrong in there. Dan harus ada yang dibenerin. Ini bukan something wrong yang gak bisa dibenerin ya guys. Betul. Ini something disruptive yang sebenarnya bisa untuk dibenerin gitu. Nah caranya yaitu dengan seek the Lord lagi gitu, seperti yang kita sering ngomong gitu, Matthew 6:33. Why we're keep on coming back there? Karena it's actually the base of everything. Yes. Seek the Lord, dan bakalan ketemu lagi sama the life itself gitu. Karena di Alkitab juga dibilang, I am the truth, the way, and the life. Gitu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu. Jadi dia adalah kehidupan itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menjalankan kehidupan yang tidak ada hidupnya. Gitu. Dan hidup itu siapa? Hidup itu ya Yesus itu sendiri. Jadi ingat ya, tidak ada kehidupan di luar Yesus. Amen. Abundant life in Jesus itu living the best life with Jesus, knowing your identity in Him, figuring out His purpose, dan God's will in our life ya. Makanya kita bisa sampai di titik ini, praise the Lord. Dan kemarin sengaja kita satu-satu kayak benar-benar step by step gitu semuanya jelasin, karena mau nunjukin juga ke kalian kalau ini tuh cara mengertinya seperti ini gitu. Pertama kita tahu dulu
identity kita, dan kita tahu purpose kita, dan we know our calling in the Lord. And then sekarang kita tahu, setelah kita tahu semuanya itu, apa yang harus kita lakukan, yaitu menjadikan Jesus as our lifestyle and our life. Menjadikan Jesus as our lifestyle dan menjadikan Jesus as our life, yang emang adalah life itu sendiri. Menjadikan Allah bukan sebagai bagian dari lifestyle kita, tapi jadi keseluruhan lifestyle kita. Bukan jadi bagian doang, nggak bisa. Kayak tadi orang-orang yang workaholic, orang-orang yang suka berolahraga gitu, salah nggak? Nggak salah. Bagus banget, that's good for you guys. Aku tahu pasti banyak juga yang kayak gini gitu, terus kayak, oh ya, I'm living as a creative. Tapi aku juga tetap cinta Jesus gitu. Jadi aku mau menjadikan Allah untuk jadi bagian dari lifestyle. Nah, selama ini kan yang sering kita lihat teman-teman kita atau mungkin diri kita sendiri, aku juga pasti diingetin Tuhan tentang ini, aku sampai berkaca kayak apakah aku menjadikan Jesus itu sebagai bagian dari lifestyle aku, atau bahwa Jesus itu adalah lifestyle aku sendiri. Karena kalau misalkan bedanya, gimana cara bedainnya? Kalau Jesus hanya bagian dari tersebut, ya lihatnya cuma dari gini. Guys, aku misalkan ya di Instagram gitu nunjukin, oh aku lari apa segala macam, thank you Jesus, terus udah gitu. Tapi nggak menunjukkan kayak ini semua tuh karena Tuhan gitu. Karena nggak ada kayak apa ya? Kayak people cannot taste the Jesus in there. I don't know how to say it, but like people just know. It's just like an accessories. You're just making Jesus as your accessories. Dan kita sering banget lihat yang kayak TYJ gitu. You guys know what it is. TYJ gitu. Tapi kayak we cannot taste the Lord in that area. Meanwhile, kalau menjadikan Jesus as our lifestyle itu bukan menjadi bagiannya saja, tapi menjadikan Jesus sebagai lifestyle itu sendiri, keseluruhan. Jadi saat kita melakukan apapun, people can taste the Jesus, people can taste the love, people can taste the grace, the goodness. Kayak apa yang udah Tuhan lakuin, misalnya kayak sport tadi, oh Tuhan ngajarin aku untuk lebih resisten mungkin dalam latihan, Tuhan push aku untuk ini, ketika aku sakit mungkin dalam latihanku, oh Tuhan sembuhin sakitku, apa kita kan harus share juga apa yang udah Tuhan lakuin selama kita bisa mencapai tujuan kita dalam hidup gitu. Benar. So nah, itu sih. Jadi yang membedakan adalah mungkin kita apalagi kita sekarang hidup di digital banget gitu. Kayak everyone is talking about about their own lives. Nah, biasanya orang-orang akan memperlihatkan kepada dunia kehebatannya mereka gitu. Terus baru di akhir kayak thank you Jesus gitu. It's different dan saat orang menaruh Kristus sebagai keseluruhan hidup dia akan tidak takut bawa-bawa nama Jesus dari awal sampai akhir journey dia gitu. Testimoninya apa gitu ya. Di setiapnya itu tuh berasa gitu. Orang juga bisa lihat nih benar-benar ada Jesus gitu. Beda dengan yang menjadikannya hanya aksesoris saja gitu. Nah, makanya sebenarnya tujuan dari episode hari ini adalah untuk menjadikan kita semua sadar lagi bahwa kita harus sama-sama ingat bahwa Kristus itu bukan aksesoris loh guys. And I have to be very bold about this. Sebagaimana kita bold banget untuk ngomongin our success in anything. Kita berani banget untuk ngomong kayak, oh aku berhasil project ini, aku berhasil untuk ini, apa segala macam, aku habis lari sekian kilometer, apalah nenek. Tapi kita selalu malu untuk bilang, untuk menyatakan kepada dunia tentang Jesus itu sendiri yang sebenarnya adalah hidup itu, the life itself, the life himself, yang kayak seharusnya malah kita kencang-kencangin gitu. Jadi aku nggak ada bilang kayak semua yang tadi itu yang kayak oh ya lu punya kerjaan hebat, punya lari pintar, nge-gym apa segala macam, dance, you like whatever gitu, creativity itu salah. Enggak, bukan salah, tapi akan menjadi salah porosnya, jadi pusat perhatiannya dan orang-orang jadi selfish motives gitu. Jadi kayak motivesnya nih
Look at me. While sebenarnya kita menjalankan hidup ini bukan not about me at all. It has to be all about Jesus. Gitu. Makanya kalau misalkan orang-orang bisa menjadikan my lifestyle adalah gym gitu. Nah, kita juga bisa untuk kayak my lifestyle adalah Jesus melalui your gym, melalui karir, melalui creativity kayak gitu. Jadi tiap kali kita ngelakuin apapun, put Jesus in there. Aku ada suka banget sama satu yang aku tidak pernah lupa sampai sekarang. Jadi aku punya salah satu kakak mentor dari Kak Dea dan Anda. Dia she's a pastor now. Dia bilang pokoknya put Jesus at the center, supaya in everything that you do itu tuh people bisa merasakan Jesus di setiap partnya. Terus aku ingat banget dia kasih bayangannya pizza. Kalau Jesusnya itu di center, di setiap part-part yang kalian makan, yang orang-orang makan, itu bisa merasakan Jesus. Oh my God, that's so good. Yes. And that's exactly it. Kalau bisa kayak put Jesus in all over the pizza, not only in the middle, tapi kayak benar-benar di semuanya supaya rata rasanya gitu. Ya tapi boleh melalui banyak hal, boleh melalui hobi kamu, boleh melalui kepintaran kamu, boleh melalui kecantikan kamu, ketampanan kamu, lewat apapun itu juga boleh gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap biar orang bisa yang lebih dirasakan adalah wow, God is so good gitu. Amen. Jadi ketika orang lihat kamu, aku mau lebih kenal Yesusnya, bukan karena dia ngefans sama kita, tapi berarti key dari semuanya itu Jesus, bukan yang lain, bukan kamu, atau bukan kepintaran kamu, bukan karena duit kamu, bukan karena kesuksesan kamu gitu. Yes, that's true. Nextnya, gaya hidup yang didasari oleh iman akan Kristus. Itu adalah yang harus kita lakukan. Jadi gaya hidup, lifestyle yang seharusnya dijalankan melalui iman kita akan Kristus. Iman kita akan Kristus. Nah, terus pas lagi Tuhan kasih ini, aku mikir kayak gaya hidup yang harus berdasarkan iman kita pada Kristus. Oke, berarti dasarnya adalah iman ya. So aku nanya sama Tuhan, iman yang seperti apa? Iman yang pure, iman yang murni. Nah, pure, murni itu ada dibahas juga di 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Pengharapan itu kan tadi yang ada disebut juga iman. Pengharapan itu kan iman ya, kayak faith, our faith in Jesus. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi dia suci, yang tadi aku bilang pure, suci, murni gitu. Sama itu semua arti suci, murni itu ya benar-benar tidak bercela-cela, kayak murni, belum diapa-apain, belum terkontaminasi gitu. Nah, Tuhan mau untuk faith kita itu seperti itu gitu, dalam hidup di dalam Tuhan. Gaya hidup yang dia ingin adalah gaya hidup yang berdasarkan iman tersebut, iman yang suci gitu, pengharapan yang suci gitu. Dan pengharapan yang suci itu seperti ini, kayak lu mau berharap apapun sama Tuhan, lu udah gak kepikiran lagi sama aduh Tuhan kira-kira bakal kasih ke aku gak ya, kira-kira bisa gak ya kalau segede gini mimpi aku, kira-kira kalau kejadiannya seperti ini, kayak nih sekarang masalahnya lagi seperti ini, kira-kira Tuhan bisa nggak ya untuk lakuinnya? Ya nggak kayak gitu. Iman yang suci, iman yang murni, iman yang pure, yang Tuhan mau itu ya iman yang udah pokoknya iman udah nggak terkontaminasi sama apapun. Arti dari iman itu sendiri yang adalah pengharapan. Lu berharap penuh sepenuhnya sama Tuhan, udah titik gitu. Nah, dia mau untuk kita punya itu jadi gaya hidup. Kenapa? Karena Tuhan juga pasti tahu di kita di setiap hidup kita dikit-dikit worry. Iya. Masih manusia, Kak. Dikit-dikit nanya. Iya kan? Betul. Aku. Dikit-dikit nanya gitu. Ya nggak apa-apa nanya. Cuman kalau misalkan setelah nanya tuh selalu jadinya mempertanyakan Tuhan. Karena sering banget kan sebagai manusia jadi ujung-ujungnya takutnya secara nggak langsung mungkin nggak mempertanyakan keberadaan Tuhan, bukan, tapi lebih ke mempertanyakan ini bisa nggak ya, bisa nggak ya untuk Tuhan buat terjadi, untuk Tuhan
lingkup gitu semuanya gitu ya, padahal dia sebesar itu dia bisa lakuin semuanya. Ini sekarang gampang aja ngomongnya, tapi sometimes waktu lagi dijalanin Dilakukan. di dalam kehidupan sehari-hari yang nggak bisa dijadiin gaya hidup, rasanya seperti nggak bisa, tapi Tuhan maunya untuk itu dijadikan gaya hidup. Iya. Gitu, seperti kayak gaya hidup misalkan kayak tadi orang-orang yang suka nge-gym, orang-orang yang suka banget sport gitu. Ya susah nggak untuk mulai gym, susah nggak untuk tiap hari angkat beban apa segala macam, susah. Iya. Tapi dia bisa, tapi jadinya bener gitu, jadinya ya jadi bener-bener atlet gitu. Bagus banget badannya, bagus banget semuanya gitu, perawakannya apa segala macam. Nah sama ini juga kayak gitu, susah nggak susah, tapi ya sebenarnya bisa gitu. Something ya, aku selalu yakin apa yang Tuhan sebenarnya mau untuk kita lakukan itu semua adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan. Tapi kita selalu memanjakan diri kita karena we want to glorify ourselves. Meanwhile sebenarnya we have to glorify the life yang adalah Jesus himself, bukan kita lagi gitu. Oke, nah kenapa harus pure? Kenapa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus pure? Karena kita pingin untuk memberikan persembahan yang harum untuk Allah, untuk Tuhan kita. Persembahan yang harum itu bukan saat we worship Jesus, when we're worshiping Him, when we're praising, when we're praying, bukan cuma itu doang, tapi our whole life. Kan seluruh kehidupan kita ini adalah persembahan untuk Tuhan, persembahan yang harusnya harum. Dan tahu nggak, apa kalau kita nih ya, persembahan yang apapun ya itu jadi akan harum kalau itu tuh murni. Kalau itu artificial, Enggak. wangi beda guys. Betul. Rasanya juga beda. Rasanya juga beda. Iya kan? Kayak kita pakai makanan perisa sama yang emang asli, yang emang pure, kayak broth, mau bikin broth yang asli sama yang kayak bikinan gitu, beda kan rasanya? Adalah ya mungkin enak-enak aja, cuman kayak keasinan, bikin pusing, MSG gitu. Iya kan, banyak lah gitu. Terus kayak kalau kita mau cium harum-haruman gitu, wangi-wangian. Kalau itu bukan dari something yang pure, ya baunya berasa artificial gitu. Loh, di hidung tuh nggak enak gitu. Iya benar, jadi lebih baik. Nah kayak kita pakai perfume yang emang pure sama itu beda loh guys. Perfume yang pure sama yang kebanyakan alkohol, makanya selalu dilihat percentage alkoholnya berapa. Kalau yang percentage alkohol yang nggak enak itu yang wanginya, yang pertama kali wangi itu bakalan cuma sebentar, sisanya itu yang akan kecium alkoholnya. And we know that it's not pure. Dan sometimes yang kebanyakan alkohol bikinlah merah-merah di sini, apalah segala gatal, belum lagi apalah segala macam gitu, nggak enak. Jadi ya itu makanya kenapa Tuhan ingin untuk kita tuh selalu pure, karena sebenarnya untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Dia gitu. Dan sebenarnya kalaupun emang Tuhan minta seperti itu tanpa contoh-contoh yang tadi aku sebutin, yang kita sama-sama sebutin itu, ya tetap aja terserah Dia mau minta kita untuk pure. Kalian semua nggak perlu tahu alasannya kenapa, karena Dia adalah Allah, karena Dia adalah Tuhan, terserah Dia mau minta yang kayak apa sebenarnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini biar kita sama-sama bisa mengerti aja seperti apa gitu. Gaya hidupnya berarti nggak boleh yang sembarangan kalau untuk mau sesuatu jadi harum. Kenapa? Karena kita juga sama-sama tahu kita hidup di dunia. Udah pasti kita terkontaminasi. Setiap hari. Ini kita nih abis kayak gini ketemu orang terkontaminasi sama bagaimana dia membawa diri dia. Kita juga nggak tahu kan keadaan orang lagi kayak gimana. Even ourselves in our friendships. Kalau salah satu lagi ada yang kayak nggak oke gitu, itu tuh berasa impartasi ke yang sebelahnya gitu. Berasa banget. Dan ya emang begitu gitu. Nah makanya harus stay pure. Makanya kata-katanya adalah tetap suci, stay pure, karena harus melalui refine lagi, minta lagi sama Tuhan untuk ini di cleansing lagi gitu. Kalau enggak ya nggak bakal jadi persembahan yang yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang harum itu kan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Gitu. Jadi ya sama-sama jaga biar hidupnya nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan itu berarti bukan hanya dalam perilaku kita loh, tapi juga dalam pertemanan kita, dalam relationships kita. Jangan sembarangan. Kalau orang lain lagi kenapa-napa, bukan berarti nggak boleh ditemenin, tapi jaga dulu diri kita. Tuhan jagain dulu untuk aku mau kesini nih, aku mau ngobrol sama Dia. Tuhan kasih shield dulu ke aku biar nggak kena gitu. Karena kalau nggak ada pertahanan dari Tuhan sih, ampun sih, ikut arus sih. Ampun sih di hidup ini, karena lebih kencang yang negatifnya gitu loh daripada yang positif. Makanya
beda banget kalau kamu hidup bersama orang-orang yang positif, yang mencintai Tuhan, dan yang tidak. Iya. Bahkan terpancar dari semuanya. Betul. Bahkan dari jasmani kamu juga ntar akan kelihatan. Iya, iya. Betul. Benar. Jadi nggak cuma yang kayak cuma bisa lihat sama orang-orang yang mencintai Tuhan, enggak sih. The whole world can see, karena itu secara jasmani, secara what meets the eye juga kelihatan. Gitu. Nah, makanya balik lagi ke si Romans 12 verse 2 itu, do not conform by this world but be good, pleasing and perfect. Amen. Nah, itu yang Tuhan benar-benar pengen. Jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai mengikut arus yang apa yang ada di dunia gitu. But be good, pleasing and perfect. Dia cuma minta itu doang, good, pleasing and perfect. Dan good, pleasing and perfect itu semuanya untuk bisa jadi persembahan yang harum buat Tuhan. Amen. Gitu. Jadiin Kristus sebagai lifestyle kita tuh, contohnya kayak membiasakan diri untuk pray for them who is in need, misalkan. Kayak gimana nih, sekarang aku mau untuk sama-sama hidup di dalam gaya hidupnya Tuhan gitu, mau menjadikan Jesus sebagai gaya hidup aku gitu. Ya coba aja mulai dari doain orang lain yang mungkin lagi butuh. Nah itu juga untuk menunjukkan orang-orang kayak kayak gini rasanya Jesus. Kayak mereka bisa rasain gitu loh. Kita beberapa kali juga udah pernah cobain untuk doain mereka yang belum kenal Jesus, and they can taste Jesus. Yes, true. They can taste Jesus, Dan and we kita- can even see that. Kita juga jadi belajar ketika kita doain orang-orang tersebut, kita belajar Jesus, kita belajar humility dan heart of his humility-nya juga. Jadi enggak cuma dia yang belajar, tapi both learn about how Benar. to live like Yes, Jesus. that's true. That's true. Itu juga ada di salah satu ayat di Alkitab juga, Hebrew 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intention of the heart. Ini nanti di bagian yang nextnya kita akan pelajarin, akan bahas satu-satu. Tapi ya, yang mau aku garis bawain adalah seperti yang tadi Aiden bilang gitu. When we're doing something for others, according to what the scripture says, to what the Bible says, itu adalah sharper than any two-edged sword. Jadi bukan cuman ke yang diberikan, tapi juga ke yang kita ngomong gitu, ke kita yang melakukannya gitu. Karena kita jadi kayak bisa lihat. Kalau aku sih lebih ke pribadi, kalau misalkan abis melakukan gitu, aku kayak wow, it's actually true that Jesus is for everyone. Karena walaupun nih orang gak kenal Tuhan, tapi Jesus is for everyone, karena dia aja sendiri bisa merasakan Jesus gitu. And that's so amazing of God gitu. Dan yang kedua, bisa juga untuk membiasakan diri untuk menyuarakan nama Tuhan, untuk mengumandangkan nama Tuhan gitu. Itu juga salah satu dari mempunyai gaya hidupnya yang adalah Jesus gitu. Karena orang-orang lain kan juga bisa yang kayak kayak gini, gue lagi kayak gini nih, dan gue keren gini-gini gitu. Nah kita juga mau untuk kayak Jesus is the Lord gitu. Through everything. Jadi ngomongin itu lewat segala sesuatu yang bisa kita lakukan gitu, without shame. Tetap jadi being like Him in conditions where it doesn't make any sense to have a behavior and heart just like His. Ini benar-benar salah satu contoh yang kayak living like Jesus, karena Jesus juga sering banget untuk yang kayak pasti dia jadi sebagai manusia ada banget tuh yang kayak ini orang-orang pada gitu, tapi dia harus tetap hidup pure. Nah, sebagaimana Jesus sudah hidup seperti itu, kita juga harus kayak gitu. There are many conditions in our life yang kita ngerasa kayak this time I choose not to be like Jesus. True. Tapi pada Gak dulu kenyataannya sorry banget gak dulu ya. Tapi pada kenyataannya we have to still do that anyway gitu. Kayak kita tetap harus berusaha, at least guys, berusaha. At least lo harus tetap berusaha untuk kayak hidup seperti Jesus gitu. Kayak nih kalau misalkan Jesus lagi ada di posisi seperti ini, what would Jesus do? I love that. What would Jesus do? Kira-kira Tuhan akan seperti apa gitu. Ya udah, nah lakukanlah seperti itu gitu. Walaupun saat itu lagi tidak ingin untuk seperti Jesus gitu. Gitu. Jadi sebenarnya apakah balik lagi ke tadi awal-awal gitu, apakah hidup living like Jesus itu adalah suffering? Tapi ya nggak apa-apa, ya emang harus begitu gitu. And it's worth the suffering. Worth the suffering, right?
aku tuh ada keinget ayat yang suffernya itu tidak sebanding dengan kemuliaannya Allah. Yeah. Oh iya Nanti iya ikut iya. situ aja kayaknya. Iya. I remember that. Ya. Oke. Nah, related to that, Jesus as our lifestyle itu nggak akan bisa terjadi guys kalau kita belum kingdom minded. Seperti yang udah pernah dibahas di previous episode, nggak akan bisa untuk jalanin apapun. Oke, aku mau lifestyle-nya seperti Jesus. Aku mau Jesus menjadi lifestyle aku, tapi aku nggak punya kingdom minded gitu. Pola pikirku tidak seperti tidak ilahi gitu. Pola pikirku nggak seperti apa yang diajarkan sama Tuhan lewat Bible gitu. Ya nggak bisa sih. Harus seperti itu gitu. Harus bisa tahu dulu gitu. Kingdom minded itu artinya, yang kayak aku udah pernah bahas juga, kingdom minded itu artinya kamu harus bisa berpikir sebagaimana seorang raja berpikir gitu. Allah kita berpikir gitu. Dia, nah yang kita kayak ini kira-kira acceptable nggak ya? Kalau kayak gini, oh enggak, ini kayak nggak bisa gini-gini apa segala macam gitu. Karena akan sering banget di dunia yang kayak, oh kamu harus tetap baik dong, harus tetap mau dong untuk disuruh-suruh gini, harus tetap mau ini dong, ini apa segala macam gitu, beda-beda lah. Tapi ya sebenarnya kalau itu ternyata tidak mempermuliakan nama Allah dan tidak acceptable di mata Tuhan, ya jangan gitu. Itu berarti kamu tidak kingdom minded, dan saat kamu tidak kingdom minded, you're dishonoring God. Kenapa? Aku lebih suka you're dishonoring your father. Karena kita nih jadi anaknya, jadi kalau di keluarga yang kayak kamu tuh menghancurkan derajat dan martabat keluarga gitu. Nah, kayak gitu, dishonoring our father. Karena kayak ya ampun, malu-maluin deh bapak lu kayak gini, masa kelakuannya kayak gini kan, nggak mau kayak gitu sama sekali. Ya gitu. Karena kalau kita nggak punya kingdom minded itu, karena gini, apapun kingdom minded itu kan berarti semuanya tuh cara berpikirnya, the way you behave, the way you talk, the way everything gitu, semuanya harus kingdom, like kerajaan ilahi gitu. Nah kalau nggak kayak gitu ya nggak bakal bisa dijadiin lifestyle, karena pola pikirnya aja udah salah. Gimana caranya untuk bisa dijadiin gaya hidup gitu. Kan sekarang kayak contoh yang tadi, orang yang nge-gym itu orang yang nge-gym secara rajin gitu ya, itu karena pola pikirnya dia udah bener soal kesehatan. They want to change, they want to transform. That's true. Dan mereka mau sehat, mereka mau cuma mau transform, mereka mau sesuatu yang baik buat diri dia. Oh gue mau hidupnya panjang, oh gue mau kayak gini gitu. Mindset itu udah bener gitu. Makanya dia bisa ngejalanin gaya hidup yang adalah gym gitu, yang adalah kesehatan sport gitu. Karena gue mau lakuin itu gitu, bukan yang cuman kayak oke gue mau keren gitu. Nggak bisa kalau cuman pikiran dia cuman oke gue mau nge-gym cuman untuk biar keren, itu nggak akan sustain. Betul. Nah sama seperti kayak kita belum kingdom minded, tapi gue pengen deh untuk kayak keren aja gitu, pakai nama Jesus as our lifestyle, keren aja gitu. Karena teman-teman gue di sekitar, di gereja, di pertemanan gue semuanya pada Jesus as our lifestyle gitu. Tapi gue biar keren aja, itu nggak akan sustain. Benar. Lu sebulan ya udah capek. Betul. Karena nggak dapet esensinya kenapa harus melakukan ini gitu. Kamu nggak nangkep gitu kenapa harus seperti ini, belum berada di situ gitu. Dan kalaupun memang sekarang teman-teman yang dengerin ini juga memang belum ada di situ, that's completely okay. You have the Holy Spirit. Again, we have to say that you have the Holy Spirit and you have the Jesus himself in your life, the Jesus that is the life himself in you. Jadi bisa banget untuk start now. Jadiin dia sebagai lifestyle, nggak harus langsung jadi perfect, tapi di setiap prosesnya you have to be more perfect and perfect. Harus jadi semakin membaik gitu. Start now. Kita pun juga lagi di perjalanan itu gitu. Untuk kayak sampai sepenuhnya bisa lifestyle-nya Jesus gitu, dan bukan menjadikan Jesus sebagai aksesoris aja. Karena itu orang pasti bisa lihat. Pasti mereka bisa yang kayak Jesus cuma jadi lifestyle-nya doang, cuma jadi aksesorisnya doang, tapi sebenarnya aslinya nggak kayak gitu. We don't want that. We don't want people to misinterpret Jesus, right? Amen. Karena apa yang kita lakukan, we don't want that. We want to glorify Jesus dengan bagaimana dengan kita hidup sehari-hari. Mereka bisa lihat, oh Jesus yang sebenarnya tuh begini. Karena di dunia ini udah terlalu banyak yang punya misinterpretation about Jesus dan merepresentasikan Jesus secara salah. Jadi jangan ditambah-tambahin gitu. Karena kita sekarang udah dikasih wisdom, praise the Lord for that.
share this to the world, share this to all your friends, to all your family, supaya bisa melakukan hal yang sama gitu. Aku pas lagi dapet revelation ini juga yang kayak, Lord, thank you so much, I did not know about all these gitu. Ya tapi ternyata kasihnya Tuhan sebegitu besar sampai dia pengen untuk kita tuh tahu, gitu tuh ngerti gitu. Dia sebagai bapak yang kayak, ayo makanya aku ajarin, ayo aku ajarin gitu, pelan-pelan diajarin. Karena kalau semuanya itu kejadian cuman kayak untuk hanya aksesoris aja gitu ya, tapi nggak jadi sesuatu yang sustain, menjadikan Jesus as our lifestyle, percuma semuanya. Karena kita ujung-ujungnya juga harus terus-terusan bikin apa ya, kayak di cleanse lagi hidupnya, di purify lagi, dibenerin lagi supaya lifestyle kita tidak akan pernah berubah, harus tetap Jesus, nggak bisa berubah-berubah ke yang lain-lain gitu. Terus ada juga dibilangin di Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Jadi sepanjang kita menjalankan hidup kita sebagai orang yang mau hidupnya berdasarkan gaya hidup yang adalah Yesus itu sendiri, kita bisa terus-terusan untuk doa soal ini sih. Create in me a clean heart, O God. Create in me a clean heart. Ini doanya David. Coba deh, Tuhan mau dong untuk aku dibikin lagi hatinya clean, bersih, murni, pure, and renew a right spirit within me. Kenapa ngomongin spirit juga? Karena kalau cuma hati kamu doang yang bersih tapi spiritnya masih terkontaminasi, yang tadi aku bilang terkontaminasi sama sana sini karena kita hidup di dunia, nggak bisa. Kayak maksudnya bisa aja sih hati kamu bersih, tapi 2 menit lagi juga kotor gitu. Karena bakalan lebih yang kayak aduh nih. Kan kita sering, pasti aku yakin pasti kita semua udah pernah ngerasain kalau ketemu orang terus kayak nih spiritnya nggak enak nih, gitu. Pasti ada rasa kayak gitu. Nah itu karena mereka tuh impartasikan sesuatu sama kita juga. Kalau kita clean terus, kita bisa impartasikan itu ke orang biar mereka feel better di hari yang sulit itu. Nah kita tuh harusnya seperti itu terus gitu. Nah makanya renew a right spirit within me. Dia bukan bilang kayak give me a right spirit, bukan, karena sebenarnya kita semua udah punya the right spirit. Amen. Tapi yang David bilang adalah renew, perbaharui. Diperbaharui lagi dong, karena sebenarnya udah punya the right spirit-nya, which is the Holy Spirit. Yes. Udah ada. Tapi dia minta di renew lagi dong, di renew lagi, clean lagi dong hati aku. Itu persis yang harus kita doain. Nah, Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Aku pas dapat ini aku benar-benar kayak udahlah, benar-benar aku nggak akan bisa, teman-teman semua, kita semua tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kalau kitanya nggak pure. Karena dia bilangnya blessed are the pure in heart. Jadi Tuhan tuh pengen untuk diberkatilah mereka yang hatinya murni, yang hatinya suci, yang hatinya bersih gitu, supaya mereka bisa melihat Tuhan. Kalau tidak bisa melihat Tuhan, gimana caranya kita bisa menjadikan Tuhan itu lifestyle kita? Gak bakal bisa. Kita gak akan bisa jadiin Tuhan gaya hidup kita. Gak akan bisa. Dengan ya itu, makanya harus selalu pure. Kenapa? Jadi kalau dari tadi ngomongin, kenapa sih ngomongin pure mulu? Ya karena kalau sudah pure, maka kamu diberkati, maka kamu bisa melihat Tuhan. Dan saat kamu bisa melihat Tuhan, kamu bisa untuk hidup berdasarkan apa yang dia lakukan, berdasarkan bagaimana dia hidup, dan menjadikan Allah yang adalah hidup itu sendiri, Jesus yang adalah hidup itu sendiri untuk jadi gaya hidup kamu gitu. Jadi semua dimulai dari pure heart, dari pure gitu. Dari semua yang udah kita pelajarin ini, I want to add something more practical yang bisa kita sama-sama lakuin juga sambil belajar tentang everything yang tadi. How to make Jesus as our lifestyle. Itu yang pertama dengan read the word of the Lord. Yang tadi sempat disebutin juga dari Hebrew 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.
Jadi for the word of God is living and active. Word of God, semua perkataan Tuhan, semua apapun yang ada di Bible itu living and active. Dia bukan cuma living, dia bukan cuma hidup, tapi dia juga aktif. Amen. Banyak banget kita di sekitar kita sering melihat yang cuma hidup saja, tapi tidak aktif. Nah, kita itu hidupnya berlandaskan sesuatu yang bukan cuma hidup saja, tapi juga aktif. Nah, aktifnya seperti apa? Ya kayak yang tadi, karena dia sharper than any two-edged sword. Jadi saat kita kasih ke orang lain, kita dapat, saat kita lagi memberitakan Injil tentang Tuhan, kita belajar sesuatu. Ini kayak sekarang nih, bahkan ini dari tadi Tuhan banyak banget ngomong sama aku sepanjang aku lagi podcast bareng-bareng sama kalian gitu. That's how amazing God works. Dan emang seperti itu. Jangan kaget kalau emang kayak gitu. Memang pada hakikatnya emang sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit. Jadi bukan cuman ke hati doang enggak, atau cuman kedengarannya enak aja gitu enggak, tapi juga ke jiwa, soul, dan juga ke spirit. Jadi sampai ke spiritnya tepat yang mana yang emang mau dituju gitu. Of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Discerning the thoughts and intentions of the heart. Discerning, kayak jadi bisa punya discernment untuk bisa lihat the thoughts and the intentions of the heart. Karena kita nih sebagai manusia, kalau nggak ada firman Tuhan ya, kita nggak bisa lihat loh, kita nggak bisa punya discernment. Betul. Karena ya nggak semuanya bisa dengar suara Tuhan gitu. Betul. Praise the Lord, kadang ada yang bisa dengar suara Tuhan, tapi tidak semua orang bisa dengar suara Tuhan gitu. Jadi semua pegangan kita ya cuma ada di Bible, firman Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan melalui firman Tuhan. Karena kalau nggak ada kayak gitu, kita nggak punya discernment of thoughts, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebenarnya benar, mana yang benar dibikin benar, nggak tahu gitu. Karena kita hidup di dunia yang banyak banget kebohongannya, gitu, nggak bisa dipungkiri guys. Dan kita jadi nggak punya, jadi kita sebagai manusia juga nggak tahu ini tuh intention hati aku benar atau enggak ya. Karena sometimes kita rasanya terlihatnya seperti I'm just doing this because I want to help someone. Tapi ternyata it's not helping. Tapi ternyata itu sebenarnya bukan sesuatu yang harusnya terjadi gitu. Itu dishonoring your father, and we don't want that. Gitu. Nah itu semua cuma bisa dilihat setelah word of God gitu, setelah mengerti tentang the word of God. Nextnya adalah live as the prince and princess that you are in the Lord. Ini ada di Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Allah itu adalah raja, maka anak-anaknya adalah prince and princess. Yang adalah pangeran dan putri kerajaan gitu. Jadi melalui apa? Anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ngomong-ngomong tentang faith yang tadi, makanya faithnya harus pure gitu. Nah, jadi live accordingly dong. Bersifatlah, talk, berdandan seperti itu juga gitu sebagai anak-anak dari kerajaan Allah gitu. Lewat perkataan kamu, kasihmu, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu melakukan segala hal gitu, semuanya gitu. And be healthy for the Lord gitu. How to make Jesus as our lifestyle itu adalah be healthy for the Lord juga. Jadi jaga kesehatan jasmani kamu juga. Jangan cuma jaga kesehatan rohani doang, tapi juga it's so important untuk jaga kesehatan jasmani. Karena kalau misalkan tidak dijaga secara jasmani, kita tidak bisa untuk melakukan calling Tuhan secara jauh. Itu nggak akan sustain. Cuman akan ya udah ya sebentar aja gitu. Padahal misalkan ternyata Tuhan belum seharusnya udah nih misalkan. Tapi jadi harus kehambat gitu karena penyakit kita, karena kecapean kita, karena terlalu caught up dengan kesibukan dunia yang sebenarnya bukan dari Tuhan, dan jadi lupa untuk menjaga jasmani kita gitu. Nggak bisa juga gitu. Jadi semuanya harus apapun yang kita lakukan harus mempermuliakan nama Tuhan, harus untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Ada juga dari 1 Corinthians 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Jadi menjaga health itu bukan cuman kayak
ya udah healthy deh, nggak kok gue sehat-sehat aja gitu, enggak, berarti lewat apa yang kamu makan, saat kamu minum, saat kamu berolahraga gitu. Betul. Saat kamu melakukan hal-hal lain, saat kamu bekerja, saat Iya. kamu tidur, kamu Iya. harus tahu tidurnya kapan, kamu Iya. bekerja juga nggak sampai gila-gila banget Benar. gitu, tahu ketepatannya kapan harus udah dulu ya say Iya. gitu, supaya healthy ya itu gitu. Do it all for the glory of God gitu. Lakukan semuanya itu bukan cuma kayak enggak ini cuma buat aku, cuma karena aku gini aja, enggak gitu. Do it all for the glory of God, untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Poin selanjutnya, praise the Lord setiap harinya, bikin Tuhan seneng. Praise the Lord melalui teman-teman. Setiap kali kamu melihat sesuatu, praise the Lord. Even in little things, just praise the Iya. Lord gitu. Iya. For your food, praise the Lord. When you're Yes. seeing something beautiful, praise the Lord. When Yeah. something is successful, praise the Lord, dan segala macamnya gitu. Nah itu mah ayatnya aku udah gak sekasih lagi, udah pasti banyak banget di seluruh Iya. Alkitab yang intinya adalah praise the Lord dan fear the Lord. Nah aku love banget tentang hal ini, fear the Lord, itu dari Proverbs 31 verse 30. Proverbs 31 verse 30. Charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Amen. Amen. Ini not only talking about women, but it's also for the men. Charm is deceptive, beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. Charm, beauty, itu all fleeting. Itu nggak selamanya ada gitu. Iya, Tapi fana, bener. Tapi yang mau diagungkan, yang bisa dilihat terus, itu melalui fear of the Lord. Saat kamu Iya. takut akan Tuhan, itu dipuji-puji. Gitu. Jadi lelaki dan perempuan yang takut akan Allah dipuji-puji. Bahasa Indonesia kan masalah gitu deh di TW. Karena kalau misalkan cuma dari perawakan, dari charm, your charm is deceptive, beauty is fleeting. Ya bagus sih kalau bisa dijaga apa segala macam, tapi nggak bisa. Kayak tadi kan kita juga ada ngomongin tentang health ya, itu kan Yeah. semua ya, charm and beauty, ya kan. Kesehatan jasmani itu kan charm and beauty. Tapi semuanya means nothing kalau kamu nggak fear the Lord. Betul. Jadi yang paling pentingnya itu adalah fear the Lord. Takut akan Tuhan itu artinya obey. Kalau dia ngomong sesuatu, Betul. lakukan. Selama kamu bisa lakukan. Iya. Walaupun aku nggak selalu bilang obeying Tuhan itu gampang ya, banyak sekali hal-hal yang susah gitu. Tapi kalau kamu lagi mikir kayak, oh nih Tuhan lagi bilang sesuatu, dan oh aku saat ini aku lagi bisa untuk lakuin, sebisa mungkin banget guys lakuin. Karena aku bahkan sadar nih, aku lagi diajarin Tuhan, aku tuh sering banget mengecewakan Tuhan karena aku misalkan dibagiin A, B, C, D, E gitu, yang misalkan gede banget gitu, aku belum bisa nih untuk obey ini. Masa aku A, B, C nya yang misalkan gampang gitu, aku nggak mau obey, kan aku nggak mau nambah-nambahin sakit hatinya Tuhan gitu, sedihnya Tuhan gitu, kasarnya gitu, nggak mau kan. Aku sebagai anak yang sayang sama dia juga, ya aku coba deh yang A, B, C aku bisa lakuin kok, ya udah aku obey aja gitu. Jangan malah disengajain nggak obey gitu. Sambil latihan untuk E-nya ini juga harus tetap diobey. Tapi at least the small things yang you can obey him, ya obey. Karena kenapa? Karena you love him and you fear him. Yes. Kamu sadar. And you honor him. And you honor him, that's true. Ya, dan kita nggak mau melakukan apapun yang dishonoring God. Kalau kita dishonoring God, again we're not pure. Yes. Balik lagi ke pure tadi, gitu. Dan kalau kita nggak pure hearted, kita tidak akan bisa melihat Allah. Dan saat kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa mempunyai gaya hidup seperti Allah, gitu. Jadi itu semua connected guys, gitu. Jadi fear the Lord itu seperti tadi. Dan jangan lupa juga untuk seek the Lord terus. Kalau fear the Lord kan udah pasti untuk mau seek terus ya, karena kita takut akan dia, jadi kita mau mempelajari tentang dia gitu. Kita pengen untuk gimana caranya untuk menyenangkan hati dia, supaya karena kita takut akan dia gitu, kita mau terus berkenan di hadapan Tuhan. Amen. 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 Yeah, so that's all from us, and maybe we can close again in prayer and just, Lord God, thank you so much for
this time. God, thank you for gathering us. Makasih Tuhan untuk udah ngomong banyak hal di dalam hidup kami, udah ajarin kami tentang hal-hal kecil sampai hal-hal besar ya Tuhan. We know that we actually don't deserve any of these, God, but we know, God, that we have a Father who loves us so much, God. Thank you untuk Tuhan udah percayakan ke kami tentang hal-hal kecil dan hal-hal besar ini ya Tuhan, di kesempatan kali ini. Dan kami tahu Tuhan gak cuma pengen untuk ajarin kami doang tentang hal-hal ini, tapi Tuhan juga mau untuk kita proses everything that we have known, all the wisdom that you've given to us, God. We know that we have the Holy Spirit, so we're praying, God, so may the Holy Spirit help us in doing each of these things, Tuhan, yang udah disebutkan ya Tuhan. Amen. By the help of you, God, by the favor of you, God, we want your favor to be in our lives forever and ever. We want you to be at the center of our lives, God. Biar segala sesuatu yang kita lakukan semua bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan bisa disenangkan, bisa menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan ada kasih dari Tuhan, ada sinar dari Tuhan, dan bisa jadi harapan untuk mereka. Thank you, God. We cannot do all these things without you. Jadi kami juga mau untuk terus-terusan menjadikan Jesus sebagai gaya hidup kami ya Tuhan, yang sifatnya sustain, yang gak cuma seminggu, sebulan, setahun ya Tuhan, tapi terus-terusan sepanjang hidup kami bisa untuk menyenangkan Tuhan. Kami berdoa untuk selalu ada perkenanan di dalam hidup kami ya Tuhan, di dalam setiap dari kami, di dalam setiap teman-teman kami yang mendengarkan ya Tuhan. Biar hidupnya diubahkan, biar hidup kami semua semakin dekat sama Tuhan, teman-teman semakin dekat sama Tuhan juga, semakin diperkenalkan dengan sebagaimana Tuhan ada, dengan sebagaimana Tuhan sayang sama each one of us. Thank you so much, God. Thank you for As You Speak. Thank you for your favor upon As You Speak. Makasih untuk As You Speak yang udah mau untuk Tuhan pakai untuk ngomong ke teman-teman, dan supaya teman-teman di luar sana juga bisa share about this gospel to everyone. Thank you Tuhan, semua yang udah Tuhan kasih ke kami itu mahal banget ya Tuhan, tapi you give all of these for free, just because you love us so much. We love you so much, Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Yay! Thank you so much for listening. We hope that it speaks to you. Hope it blesses you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bye. See you. Bye-bye.